Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mulai ada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita ada yang ada di tempat ini semua karena tuntunan Dia. Dia yang mau ada anak-anaknya di saat ini. Kita boleh ada di tempat ini semua karena gerakan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau pada pagi hari ini kita menerima sukacita yang penuh lagi dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik dan namamu sangat indah Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Glory, glory.
glory bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau melawat semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sebentar Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau merasakan sukacita yang daripada-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang kami puja. Engkau Allah yang kami sembah. Tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Maupun kami yang ada di rumah Tuhan mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh selalu Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama dengan kita sambil haleluya. Kita merasakan sukacita.
Sebab dia telah mati bagi kita, amin. Dia bahkan rela bangkit bagi kita juga, amin. Puji Tuhan, sebab dia sungguh baik bagi kita.
Mari Bapak Ibu kita mau menyiapkan persembahan kita. Sebelum kita menyiapkan persembahan kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami semua mengucap syukur dan berterima kasih dalam segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan yang memberkati kami yang terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah
kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bilang persembahan diadakan, kita memberikan pujian kita, mengatakan kami berbahagia Tuhan. Kami memuji dengan sungguh merasakan sangat bahagia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin terus Yesus abadi ampunanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Rohku. Ku berbahagia, yakin terus, Yesus abadi ampunanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus. Amin Tuhan, terima kasih. Baru
Ya Raja di atas segala raja, bahagia hidupku, sembahku yang namanya haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih buat kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi setiap hati. Penuhi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu ya Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah. Kuasa Roh Kudus mengalir. Kuasa Roh Kudus jamah setiap hati. Lembutkan setiap hati kami. Barui setiap hati kami. Biar masyarakat masyarakat jamah setiap hati kami. Roh Kudus mengalir. Penuhi setiap hati yang haus. Penuhi setiap hati yang haus akan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk kami bersekutu di dalam ibadah ini. Kami diizinkan untuk menyembah Raja di atas segala raja. Kami diizinkan untuk memuji-muji Tuhan Allah yang besar dan Allah yang hidup. Siapakah kami ini sehingga Kau dandani kami sedemikian rupa? Kau perhatikan kami sedemikian rupa. Engkau kasihi kami sedemikian rupa. Kami bersyukur. Kami bukanlah apa-apa, tapi Kau jadikan kami berharga di hadapan. Dan kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Melayakkan setiap kami untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah untuk setiap kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman. Dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Pengurapan yang sama Engkau karuniakan atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Ya, syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini keluarga
keliling dan keluarga tidak bisa hadir karena kemarin hujan besar, ya. Terus rumahnya kebocoran ya. Kemarin ketika saya pelayanan di Pengalusan juga sama, di sana hujannya sangat-sangat besar, anginnya juga sangat-sangat besar. Wah, saya pikir ini di atas gunung, kayak nggak anginnya kayak gitu terus kok saya mau gitu. Jadi sudah hati-hati ya Tuhan. Ditambah petirnya ya, darder terus. Wah, puji Tuhan, paling penting pucuk. Petir dan anginnya menyambar-nyambar luar biasa. Dan pastori di gereja di mana kemarin kalian melayani di sana juga sama, bocor ya, bocornya gak nanggung-nanggung ya, sampai ke dalam rumah juga sampai kebocoran sekali. Ditambah setelah itu lampu mati, wah sudah bertambah penderitaan ya. Puji Tuhan kami pemuritan pakai senter ya, ukur-ukuran ya, pakai flashnya handphone ya, kami pemuritan. Dan puji Tuhan antusias sekali, sekalipun hujan tidak mengurangi semangat mereka untuk datang ya, karena mereka nggak bisa datang pakai motor ya, susah ya. Jadi mereka ada yang bawa payung, ada yang bawa payungnya gede banget ya, satu payung bisa berlima ya, datang ke gereja untuk ikut kelas pemuritan ya. Jadi saya melihat satu semangat yang luar biasa ya dari mereka ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ikut dalam kelas-kelas pemuritan, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Hujan, angin, petir tidak menghalangi mereka untuk ibadah. Dan saya sangat semangat ketika melihat ibu-ibu ya, ibu-ibu rela dari rumah ngantar anaknya pakai payung, ojek payung ya. Setelah ngojek payung, anaknya sampai di gereja, ibu itu jemput temannya lagi ya, jemput bawa payung ya, nggak motoran, payungan ya, karena memang hujan angin besar. Jadi datang ke rumah temannya lagi, jemput lagi ya, nganterin. Wah, pelayanan yang luar biasa ya. Jadi saya lihat semangat mereka untuk mencari Tuhan itu luar biasa. Padahal ini di desa Bapak Ibu Saudara. Kita yang di kota nggak boleh kalah ya. Jangan karena angin petir ya terus kita aduh udah loh, angin petir enak ngambil selimut tidur ya. Jangan. Di sana saya ngerasain dinginnya itu minta ampun. Orang saya pakai kacamata, saya harus lap-lap kacamata saya terus karena kabut ya, jadi berembun. Jadi kami tempat ibadah itu bisa berembun dan rasanya kayak es. Tapi mereka mau datang untuk masuk ibadah, kelas pemuritan itu buat saya luar biasa sekali ya. Nggak ada alasan artis ya. Jadi prediksi dia kok minggu ngarep gampang ya, karena maning ya berdiwe waktu maning dan gustine ya. Tapi itu yang saya kemarin lihat ketika kami melayani di sana. Tulangnya puji Tuhan ya, kami dikasih persembahannya, berkatnya itu sayur ya. Mereka ngambil sayur di kebun mereka karena di Pengalusan itu banyak sayur ya, kami dikasih sayur. Wah, puji Tuhan sekali, saya bawa pulang sama istri, dapat berkat luar biasa ya. Dikasih sayur ya, sayur pahit, daun seledri ya, atau apa ya untuk dimasak ya. Jadi bersuka cita ya, senang ya. Sekalipun ketika masuk ke Purwokerto juga, di Purwokerto masih hujan ya, tetapi tidak sebesar hujan yang ada di sana. Di sana masih hujan ya. Kalau kami mau pulang itu kami harus melewati kayak kebun tapi panjang sekali ya, kebun panjang tapi gelap ya. Kami yang di dalam mobil, sekalipun kemarin kami berempat, kami ngobrol, waduh, ini kalau orang warga desa di sini kalau malam-malam gimana ya? Apakah mereka ngendong ke tetangga atau kalau sudah malam sudah di dalam rumah saja ya, nggak pergi-pergi ya. Tapi saya bilang tidak, kalau orang desa itu orang kecil-kecil ya, tidak takut-takut ya, mau ngendong ya ngendong, mau pergi ke tetangga, mau ngumpul ya ngumpul. Tapi ketika kami lewati lorong gelap itu, ada yang cerita, aduh dia kawan penampakan begini ya. Ya jadi wah gimana ini, kita anak Tuhan, pasukannya Tuhan dikirim ke sini, masa takut semua penampakan ya, kami cerita seperti
kami, aduh kalau minggu depan saya suruh kesini sendiri, pasti saya tidak berani lewat lorong ini. Ya nanti saya temenin lagi ya, Sabtu depan saya temenin lagi ke atas, karena jadwal saya penghalusan itu 2 minggu sekali seharusnya, karena kelas 3 kan mau dimulai ya, Manuel, Stella, Mas Agus dan kita masuk kelas 3 itu seharusnya jadwalnya 2 minggu sekali ya, Sabtu minggu ke-2 dan Sabtu minggu ke-4, karena minggu pertama dan minggu ketiga saya melayani di penghalusan. Tapi sukacita oleh karena melayani Tuhan. Makanya saya rindu bersama-sama kita hari ini juga akan belajar tentang melayani. Karena melayani itu sesuatu kesempatan yang Tuhan beri buat kita sebagai gereja Tuhan. Ya, pelayanan itu sesuatu yang Tuhan beri. Tetapi masalahnya mau enggak untuk kita menerima apa yang Tuhan tawarkan di dalam pelayanan. Ya, ada 2 macam pelayanan. Yang pertama adalah melayani Tuhan. Yang 2 adalah melayani pekerjaan Tuhan. Nanti di dalam pelayanan melayani Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau melayani Tuhan sering saya sebutkan, melayani Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di gereja. Melayani Tuhan adalah saat kita hidup di luar dari gereja. Saat Bapak Ibu sedang di rumah, waktu-waktu khusus yang Bapak Ibu Saudara persembahkan untuk Tuhan. Seperti ketika nanti Bapak Ibu Saudara mulai berkomitmen, aku mau kasih waktu saya minimal sehari setengah jam untuk Tuhan. Misalnya pagi 15 menit saya doa, saya merenungkan firman, saya bersekutu dengan Tuhan. Disitulah titik di mana Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara bekerja, melakukan segala aktivitas Bapak Ibu Saudara di luar, tetapi Bapak Ibu Saudara tetap bisa membangun dan berkomunikasi dengan Tuhan, itulah titik di mana Bapak Ibu Saudara sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Ya, jadi itu sifatnya kepribadi. Waktu-waktu khusus, waktu-waktu komitmen yang kita mau beri untuk Tuhan. Jadi saya rindu jemaat GBDI Kinasi pun punya waktu khusus untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu 2 hal yang berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini yang tadi singer, ini tadi melayani pekerjaan Tuhan. Ya, worship leader itu sedang melayani pekerjaan Tuhan. Pemain musik, ya, LCD itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, terus hal-hal yang lain, aser, penerima tamu dan lain sebagainya, itu juga melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mengerti bagian dalam hidup kita, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu urusannya sudah berbeda lagi dengan keselamatan. Jadi ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu urusannya lagi nanti dengan yang namanya upah di surga. Kalau keselamatan kita sudah dapat ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Di sanalah titik kepercayaan kita, iman kita, yaitu iman yang menyelamatkan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jadi bicara tentang pelayanan sudah tidak lagi berhubungan dengan keselamatan, tetapi sebagai bagian di mana kita mengaku saya adalah anak Allah, di mana kita mengaku kita adalah keluarga kerajaan Allah, di sanalah kita mengambil bagian untuk melayani. Makanya bagiannya nanti orang-orang yang bersungguh hati melayani pekerjaan Tuhan, ada upahnya. Upahnya di surga nanti kita akan lihat bersama-sama
ketika nama satu persatu dipanggil. Ya, Charles Brilian Kawenia, diputar kehidupannya di hadapan orang-orang percaya dan juga Tuhan Yesus. Selama hidup Charles Brilian Kawenia, waktu yang disia-siakan dan waktu yang digunakan, maka di sana semua akan melihat. Dan nanti setelah semua diputar, apakah dia akan mendapatkan mahkota? Kita lihat. Nah, makanya nanti kita akan banyak belajar tentang hal itu, supaya ketika kita melayani, motivasi hati dan hidup kita terarah kepada Kristus. Sehingga yang kita cari di dalam pelayanan adalah perkenanan daripada Tuhan. Ya, tidak berfokus kepada hati dan hidup kita, tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Karena ketika kita memberi diri untuk melayani, ya secara khusus pekerjaan Tuhan, maka nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana akhirnya kita bersikap di dalam kehidupan. Baik, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai ke-28. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Iya. Yang sudah katakan amin. Amin. Masih 25%. Nanti yang lain belum ketemu. Yang sudah katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita baca, saya baca ayat 20, Bapak Ibu Saudara ayat 21 dan seterusnya. Judul perikopnya, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu, anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ayat 23. Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memelihara rakyatnya dengan tangan suci dan membesar-besarkan segala perbuatannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-27. Ayat 28, bersama-sama kita membaca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, maka akan ada muncul dua unsur pelayanan, yaitu pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar. Ya, melayani ke dalam yaitu yang berhubungan dengan
tempat di mana kita beribadah, tetapi ketika kita melayani keluar itu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Nah, yang kita mau bahas hari ini berbicara tentang pelayanan ke dalam. Tetapi perlu kita mengerti terlebih dahulu bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita itu tidak semua orang diberi kesempatan. Ya, perlu kita perhatikan bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini tidak semua orang diberi kesempatan. Makanya ketika ibu-ibu Yakobus ini berkata dan meminta kepada Tuhan, Tuhan berkata apa di sana? Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Itu menurut standarnya manusia bisa. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi apa yang Tuhan sekarang sudah taruhkan di dalam hidup kita, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tentu semua orang ingin mendapat tempat atau kedudukan yang mulia, ya, di dalam sebuah wadah atau di dalam pelayanan. Mungkin karena gereja kita lihat sekarang sudah besar, masih kecil atau sudah besar. Saya tidak pernah melihat gereja besar, gereja kecil. Buat saya ukuran gereja sama saja, karena semua tergantung dengan kepercayaan yang daripada Tuhan. Tuhan gak pernah bandingkan besar dan kecil, banyak dan sedikit. Semuanya diberi dengan kapasitas kepercayaan. Mungkin Tuhan sekarang kasih segini karena kemampuan saya saat ini baru segini. Makanya saya sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan dikasih kepercayaan Tuhan untuk melayani, saya gak pernah minta Tuhan kasih yang banyak, kasih yang banyak. Tapi saya terus belajar untuk melihat diri apa yang perlu saya kembangkan di dalam hidup ini, sehingga ketika nanti Tuhan tambah, saya dimampukan untuk mengelolanya. Ya, ketika Tuhan tambah lagi, saya bisa untuk mengaturnya. Jadi selalu yang saya lihat adalah saya udah siap belum ketika Tuhan kasih 10. Saya sudah siap belum ketika Tuhan kasih 20. Saya sudah siap belum ketika Tuhan kasih saya 30. Saya sudah siap atau belum ketika Tuhan kasih lebih dan lebih. Nah, makanya ketika Tuhan kasih menurut standar manusia itu kecil, tinggal lihat ke dalam, sudah siap belum? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, maka hal yang perlu kita mengerti adalah melayani adalah sebuah kehormatan. Amin. Ngomong sama samping kanan kirinya, melayani itu kehormatan. Yang pilih saya Bapak Ibu Saudara bukan saya. Sekalipun mungkin secara manusia saya yang kasih kepercayaan ini. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara tahu, itu semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Saya ingin melayani. Pada suatu hari ada acara yang besar. Tentu kebanggaan sebagai seorang worship leader adalah bisa
untuk melayani di acara-acara pelayanan besar. Benar nggak? Senang. Apalagi kalau sampai acaranya diliput dan lain sebagainya. Wah, bangga. Nah, tetapi ketika saya ingin, yang muncul adalah kekuatan. Kenapa saya ingin? Karena saya bisa. Kenapa saya ingin? Karena saya mampu. Saya punya kelebihan, saya punya ini, saya punya itu. Dan Tuhan izinkan, Tuhan tak pilih. Justru Tuhan pilih orang yang suaranya panas. Ketika pelayanan di depan mimbar di sana sering tersendat-sendat dalam hati saya, Tuhan kenapa nggak pilih saya? Kalau saya yang pimpin pasti nggak kayak gitu. Tetapi dalam hati Tuhan tegur, kalau kamu yang di sana, kamu melayani dengan keangkuhan, tetapi dia melayani di dalam penyerahan penuh kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani adalah sebuah kehormatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lihat ini adalah kehormatan. Sekalipun yang kita kerjakan itu pelayanan yang mungkin menurut standar orang itu pelayanan sepele. Saya punya teman-teman orang-orang yang melayani di kota-kota besar. Maaf, kalau di luar gereja mereka punya perusahaan, mereka punya usaha, mereka punya pekerjaan, mereka dihormati. Di luar dari gereja mereka dihormati. Tetapi ketika ada di gereja, karena dia merasa aku nggak bisa, itu aku nggak bisa. Penerima tamu, aku isinan. Apa yang dia bisa? Ya, aku biasa bawa mobil, ya saya jadi tukang parkir, kayaknya saya bisa. Oh, Bapak Saudara, di luar gereja mereka berdasi, mereka pakai jas. Tapi ketika di gereja, mereka rela untuk menjadi tukang parkir. Kalau hujan, mereka rela jadi tukang payung untuk jemaat yang datang ke gereja, mereka payungi. Karena mereka tahu pelayanan adalah sebuah kehormatan. Yang mereka lihat, aku melayani anak-anak Allah. Mereka melayani dengan kesungguhan hati dan segala sesuatunya mereka tahu. Kehormatan mereka tahu. Karena mereka sadar yang mereka layani adalah raja di atas segala raja. Ketika sebuah provinsi akan kedatangan pembesar sebuah bangsa, yaitu misal presiden, maka tentu provinsi yang akan didatangi oleh presiden akan mempersiapkan diri untuk menyambut Pak Presiden. Ya, minimal sambutan dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut tamu kehormatan presiden yang ada di dunia saja, disiapkan protokoler yang sedemikian rupa supaya ada kesan dari sang presiden ketika datang di sebuah tempat. Mereka menyiapkan segala sesuatunya karena mereka melihat yang mau datang itu Pak Presiden. Nah, coba sekarang pola pikir ini kita taruh bersama di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa kita harus melihat bahwa melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah kehormatan? Karena pekerjaan ini yang perlu kita taruh di dalam pikiran dan hati kita, ini bukan milik Om Wijaya, tetapi ini semua adalah milik daripada Tuhan. Dia yang punya pekerjaan di tempat ini. Dia yang punya aturan main untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Makanya kami sebagai pelaksana dari tugas ini, maka kami belajar untuk berserah
belajar untuk melekat kepada Tuhan, sehingga di dalam segala sesuatu yang kami ambil, baik visi, misi, dan apa yang maunya Tuhan untuk dikerjakan atas pekerjaan di tempat ini, kami harus belajar untuk bertanya-tanya. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat melayani itu sebuah kehormatan, karena yang kita layani adalah Raja di atas segala raja, maka kita akan lebih lagi mempersiapkan hati kita, hidup kita, dan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Karena saya yakin dan percaya akan ada banyak bilangan jiwa yang ditambahkan untuk dilayani di tempat ini. Jangan sampai nanti yang terdahulu menjadi yang terkemudian, karena apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita tidak dikembangkan. Seperti teman saya yang saya ceritakan kemarin, sampai hari ini, ya, sampai akhirnya dia sudah pesimis. Terus kayaknya nggak mungkin aku bisa jadi singer di gereja itu. Sudah 13 kali dia ikut audisi. Suaranya nggak jelek-jelek banget. Kalau saya dengar dia nyanyi, suaranya ya lumayan ke atas loh. Tetapi sampai hari ini dia ngelamar jadi singer, ikut audisi jadi singer, belum keterima. Ya. Untuk jadi choirnya saja belum. Choir itu rombongan orang yang banyak di belakang sana. Ya, kalau singer itu udah mendekat-dekati WL ya. Bisa dijadikan cadangan atau persiapan untuk nanti ya menjadi worship leader. Nah, jadi choir aja belum bisa. Betapa susahnya untuk melayani. Nah, ketika kita melihat pelayanan itu sebuah kehormatan, maka dia akan mempersiapkan dirinya terus. Karena yang aku layani ini Raja yang hadir di tengah-tengah kita ketika kita melayani itu Tuhan. Makanya kita akan mempersiapkan diri kita. Karena berbicara tentang kesetiaan di dalam pengiringan Tuhan itu menghasilkan perubahan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-25 di sana diberikan sebuah gambaran tentang talenta. Jadi berbicara tentang anak Tuhan yang setia kepada tuannya, itu bukan berbicara tentang berapa lama dia ikut Tuhan, bukan. Ada sebuah perumpamaan. Ya, ini kejadian nyata. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak namanya Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat. Ya, kalau Bapak Saudara suka dengerin khotbah, karena saya suka dengerin khotbahnya beliau ya, sebagai pembelajaran juga ya. Sekalipun saya seorang pendeta, ya saya harus belajar juga. Jadi nggak cukup sudah tahu Alkitab, saya nggak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya suka dengar khotbahnya Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat, itu salah orang gembala di JPCC Jakarta ya, yang punya grup musiknya itu True Worshipper. Nah, itu gembalanya namanya Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat. Nah, ketika suatu hari ketika dia melayani di sebuah tempat, dia diundang di sebuah tempat, ketika dia melayani, sang gembala bercerita. Dia menunjukkan salah seorang jemaatnya. Dan dia berkata bahwa ini jemaat saya yang setia. Ya. Sudah sekian puluh tahun dia ikut Tuhan. Kursinya pun di situ terus. Ya, tunjuk, pokoknya setia. Nah, tetapi takaran setianya itu karena dibilang sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan terus. Nah, tetapi ketika dibahas tentang kesetiaan dalam mengikut Tuhan, maka diambil sebuah contoh tentang talenta. Apa yang disebut setia di hadapan Tuhan? Apakah berbicara tentang berapa lama dia ikut Tuhan? Ternyata tidak.
Nah, kesetiaan di dalam mengikut Tuhan itu menghasilkan buah. Makanya dikatakan ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Dan kalimat penutup pengikat dari itu semua, Tuhan memberi bukan karena beda kasih atau pilih kasih, tetapi dikatakan di sana Tuhan memberikan menurut dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang mampunya cuma dikasih 1, ya 1. Ada yang dikasih kemampuan 2 talenta, 2. Ada yang dikasih kemampuan 5 talenta, 5. Dan akhirnya kita bisa melihat hasil. Ketika setelah sekian lama sang Tuhan pergi, maka ia kembali. Maka hamba-hamba yang diberi talenta itu semua kumpul, mempertanggungjawabkan masing-masing talenta yang diberikan kepada mereka. Maka yang 5 talenta memberitahu, ini Tuhan kasih 5 talenta waktu itu. Selama Tuhan pergi, aku mengusahakan ini, itu, dan lain sebagainya. Sekarang 5 talenta yang Tuhan beri kepadaku sudah berubah menjadi 10 talenta. Yang kedua talenta juga sama. Tuhan, ini talenta yang Tuhan beri. Dulu Tuhan kasih 2. Ya, jadi singer sama kolektor. Tapi sekian lama saya berusaha mengembangkan. Ketika di rumah saya belajar untuk mendengarkan puji-pujian dan saya belajar menyanyi Tuhan. Ya, wah, saya menghafalkan lagu-lagu pujian, menjadikan setiap pujian itu menjadi doa. Ya, yang tadinya cuma jadi singer dan kolektor, tanpa terasa talentanya sudah bertambah menjadi seorang pendoa. Ketika dia sedang memuji menyembah Tuhan. Dan dengan bertumbuhnya waktu, ya, Tuhan memberi kepercayaan lebih lagi. Yang tadinya cuma singer, sekarang menjadi seorang worship leader, ya, menjadi pendoa, worship leader. Tadi 2, singer, kolektor. Sekarang sudah bisa jadi pendoa, jadi worship leader. Wis bertumbuh, berkembang, ya, di waktu-waktu di mana tidak terduga. Pada suatu hari saya pergi ke sebuah tempat. Waktu itu ada ibadah di Astro, ya, Hotel Astro di antara Sokaraja Purwokerto. Saya tujuan datang ke sana itu cuma mau ikut ibadah karena waktu itu saya masih seorang mahasiswa. Ya, saya cuma karena itu di acara Natal apa itu, saya datang cuma sekedar datang, ya, mau ikut ibadah saja. Nah, ketika saya mau ikut ibadah udah mau mulai, ya, ini sebentar lagi sudah mau mulai. Terus tiba-tiba Bapak pendetanya menghampiri saya, Mas Wijaya, minta tolong. Kenapa? Di worship itu dia datang. Mas Wijaya itu WM. Aku udah latihan, gue WM. Ya, oke. Beres sama juga. Ya, jadi ya siap. Ya, satu kesempatan yang gak terduga tiba-tiba hadir. Coba kalau saya tidak pernah mempersiapkan diri. Makanya ketika saya dulu jadi pekerja, ya, selalu di buku saya itu ada, ya, setiap minggu itu minimal saya ngerumus. Rumus itu bukan rumus nomor, bukan, ya, bukan rumus angka, bukan, rumus lagu-lagu. Jadi lagu 1 dengan lagu 2 saya siapin untuk penyembahannya, lagu slow-nya. Terus lagu cepatnya saya sudah siapin, lagu ini cocok dengan lagu ini, dimedley sama lagu ini. Jadi minimal dalam 1 minggu saya ada 2 atau 3 draft lagu untuk saya memimpin pujian, sekalipun saya nggak dijadwal. Ya, ketika saya lagi main gitar juga sama disiapin. Makanya dalam segala kesempatan selalu siap. Begitu juga dengan khotbah.
Ya, saya menyiapkan khotbah sekalipun saya tidak ditunjuk untuk khotbah. Sekalipun saya belum dikasih kepercayaan untuk khotbah, minimal saya akan membuat yang namanya oret-oretan tentang khotbah. Pada suatu hari ketika pergi ke Cilacap, ya, ini baru datang, baru pernah ke sana, ya. Tiba-tiba ketika datang, waduh, Wijaya di sini, ya ikut ibadah ya. Ketika selesai ikut ibadah, mau firman, lagu firman, gembalanya tepuk, bro, nanti khotbah ya. Oke Pak Pendeta, siap, maju. Saya tinggal buka tas, karena di dalam tas sudah ada yang namanya draft khotbah. Makanya yang namanya pelayanan saya belum pernah bilang, maaf, saya nggak bisa, saya belum siap. Ya, maaf, saya nggak bisa. Doa nggak mau nyuruh saya pelayanan jauh-jauh hari, 1 bulan sebelumnya. Ya, dan bahkan ketika 5 menit menuju waktu untuk naik ke sana, saya percaya kalau Tuhan tidak suruh pendeta itu orang nang khotbah kayak ngapa, ya, saya belum pernah yang bikin namanya video-video khotbah diupload, belum pernah. Kalau bukan Tuhan yang perintahkan, saya yakin dan percaya Bapak Gembala itu gak akan pernah memberi kesempatan, bro, silahkan khotbah. Saya percaya Tuhan yang tahu isi hati setiap anak. Nah makanya ketika kita melihat melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan, maka kita akan selalu siap sedia kapanpun, dimanapun waktunya kita akan mempersiapkan diri. Nah, ketika kami ada sebuah acara dengan pembesar di pendopo, maka sebuah kebiasaan adalah kami diingatkan, bro, karena yang datang nanti bupati, maaf ya, ngomong jujur, sing biasane tekane sering telat, gue pendeta. Ya, pendeta itu sering datangnya kalau acara-acara itu telat. Yang penting nanti udah mau doa firman, ya. Bahkan kadang ketika sudah mau firman saja masih di luar, ya, masih ngopi, masih karena kadang kalau pertemuan-pertemuan itu ada jamuan dulu, ya mungkin karena dia datang dari jauh, disiapin snack, disiapin kopi. Jadi sekalipun di dalam udah pujian penyembahan, wis ora apa-apa lah, sing pentingnya wis teka gitu. Nah, tetapi ini ketika mau datang diingetin, karena nanti yang mau datang Pak Bupati, jadi sebelum jam 10 harus sudah datang, harus sudah di kursi, harus sudah siap, karena nanti ada protokoler penyambutan. Ya, ketika Bupati masuk, maka kami harus berdiri, ya, menyambut Pak Bupati. Nah ini kalau Pak Bupatinya datang, nggak ada yang nyambut, ini kan priwe, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini baru urusan-urusan seperti ini. Kita disiapkan sedemikian rupa. Nah, ini janjane kalau buat Tuhan telat apa ya? Kan Tuhan orang Katolik, ya Tuhan tidak kelihatan. Nah, tetapi saya rindu untuk kita merubah bersama-sama tentang melayani adalah sebuah kehormatan. Karena yang mau kita layani, yang mau kita sambut adalah Raja di atas segala raja. Maka kita ketika hari Minggu, baik di dalam pelayanan maupun saat mau ibadah, kita mau siapkan waktu kita yang terbaik. Amin. Minimal datang 5 menit sebelum ibadah. Ya, kalau yang bertugas minimal 15 menit karena kita akan ada doa. Ya, doa dulu di sini bersama-sama. Minimal menyembah Tuhan sejenak. Karena tugas pelayan di tempat ini
adalah membawa setiap umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau pelayannya yang di depan belum siap, tidak tahu Tuhannya lagi di mana, maaf, bukan berarti Tuhan itu kita harus nyari-nyari Tuhan. Minimal kita sudah siap menyiapkan segala sesuatunya. Karena ketika Bapak Ibu Saudara ada di depan, ada manifestasi yang Bapak Ibu Saudara salurkan kepada jemaat. Ketika Yesus sedang melayani, selalu ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Pada suatu hari, Yesus sedang dikerumutin banyak orang. Ya, ketika Yesus sedang dikerumutin banyak orang, tiba-tiba ada perempuan yang 12 tahun sakit perdarahan, tidak sembuh-sembuh. Tetapi di dalam hatinya muncul sebuah perkataan, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah biasa pelayanan kesembuhan, tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Karena tiba-tiba Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Maka Simon Petrus berkata, Guru, banyak orang di sini, mana kami tahu. Tetapi ini berbeda. Ada tenaga yang keluar daripadaku. Maka ketika Yesus bertanya dengan tegas, siapa yang menjamah aku? Maka perempuan yang sakit pendarahan itu, dia gemetar, dia takut, dan dia tersungkur. Dan Yesus melihat, dan dia berkata, jangan berbuat dosa. Nah, jadi ada tenaga, ada sesuatu yang kita transferkan. Lah kalau Yesus sendiri setiap dia mau melayani, apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar Yesus menyendiri di bukit. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Pagi-pagi benar dia mempersiapkan diri untuk melayani dengan Bapa di surga. Ada satu persiapan. Karena akan ada banyak tenaga yang dimanifestasikan. Ada banyak kuasa yang akan dimanifestasikan, dibagikan. Nah, kalau kita yang melayani Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita manifestasikan, jangan sampai kedagingan kita yang dimanifestasikan. Ya, perbuatan-perbuatan kita yang dimanifestasikan. Makanya kenapa saya meminta untuk pelayan-pelayan datang lebih awal untuk berdoa. Karena ketika berdoa di sini, Bapak Ibu Saudara harus melakukan pemberesan. Jangan sampai ketika belum beres, ya, di rumah baru ribut, terus di sini gak ikut doa, yang ditransferkan keributan. Sekalipun itu tidak terlihat. Makanya di sini pemberesan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun segala dosa saya. Minta pengurapan Tuhan. Sini beres melayani, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan merasakan sebuah suasana ibadah yang berbeda. Ya, makanya mungkin untuk ke depan saya akan membuat komitmen. Ya, surat komitmen. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk melayani, maka ada komitmennya di sana. Seperti datang lebih awal, karena itu penting. Ya, kita akan memanifestasikan perkara-perkara rohani untuk umat, bukan hanya untuk umat, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, misal dari rumah habis ribut cekcok, bisa cuma ini, bisa telat ya. Wis mulai ya, kita langsung melayani. Nah, ada sesuatu yang akan kita manifestasikan. Tapi ketika kita menyiapkan diri, memang kita manusia yang punya keterbatasan. Gak ada yang sempurna. Sekalipun kita ngaku anak Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan kadang juga harus
Justru sering ketika udah hari Minggu itu kami sering ada selisih paham sama istri, itu sering. Ya. Padahal tinggal menunggu waktu. Ya. Kadang kayak perkara sepele kayak bisa tentang mandi saja. Ya mandi. Orang mandi akhirnya ribut. Ya pasti. Tapi hanya dalam perkara-perkara sepele. Tetapi kami harus bereskan sebelum ibadah itu dimulai. Ya. Sebelum ibadah dimulai semua beres. Kita ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku punya dosa. Tuhan tolong ampuni dosa saya. Tuhan, aku punya kekurangan. Aku minta ampun. Karena kita melihat pelayanan ini adalah sebuah kehormatan. Yang saya layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani dengan tanggung jawab. Ya, melayani dengan tanggung jawab. Coba buka di dalam Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Kenapa kita harus melayani dengan penuh tanggung jawab? Ya, yang sudah ketemu boleh dibaca Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan detak. Iya. Kalau dihubungkan dengan Matius pasal 20 ayat 28, dia sebagai anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka ketika dia melayani, mengambil komitmen untuk melayani, datang ke dunia ini untuk menyelesaikan karya salib, ada titik di mana Yesus diuji. Ujian paling akhir adalah ujian akan salib. Tentu untuk melayani di sana dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab, sekalipun nyawa yang harus menjadi tanggungan. Tapi karena dia melihat ini adalah tanggung jawab yang harus kupikul, dia sempat benar-benar bergumul. Tentu di dalam kondisinya sebagai manusia untuk mati di atas kayu salib itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi dia melihat ini tanggung jawab yang aku pikul. Kalau tanggung jawab ini aku gak selesaikan, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Makanya dia bergumul, dia benar-benar berserah kepada Bapa di surga. Dan ia berkata, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, lalukanlah ya Bapa. Tetapi jikalau tidak, ya biar kehendakmu ya jadi. Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan kepada kita saat kita melayani dengan tanggung jawab. Urusannya dengan Bapa di surga. Yesus bisa bilang, wis lah, sukan. Wong aku selama hidup melayani manusia, Tuhan dia tuh Petrus sebentar lagi menyangkali aku. Lihat tuh Yohanes, siapa? Yudas Iskariot. Wis sekian lama ikut aku, dia mau mengkhianati aku. Lihat tuh murid-murid yang lain juga sudah aku kasihi, sudah aku buat begini begitu. Lihat buktinya, mereka hanya selalu meributkan siapa yang terbesar di antara kita. Gak ada tuh dari antara para murid yang benar-benar tulus mengasihi aku. Yesus sudah lihat gambaran yang seperti itu.
Tapi Yesus tidak pernah letakkan tanggung jawabnya. Seharusnya dalam kondisinya sebagai manusia, Yesus kecewa. Wis lah, buatan yang mati nang kayu salib. Buktine langkah wong siji sing tulus karo nyong. Wis, jol. Ya, kadang ketika kita melayani kan gitu. Kita sudah melayani terbaik, pelayanan kita nggak dihargai, rasanya kepriwe? Ya apa-apa. Kalau kita sudah dewasa dalam hal kerohanian, tapi kalau yang belum, yang wis aku masih terbaik, wis udan-udanan mangkat, wis atur-atur teka, tapi kayak gue, wis lah orang melayani maning. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani dan melayani itu dengan penuh tanggung jawab, dan kita melihat pelayanan saya ini untuk Tuhan, maka kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Nah, makanya ini penting. Yesus sampai meneteskan peluh air mata bagaikan darah. Satu kesakitan, ketakutan, kegetaran dalam hatinya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Ya, jadi kalau cuma karena hujan petir terus bilang, oh nyong jadi sih ya, oh nyong kok ngarep baik ngenteni terang kok. Ya, lihat pengorbanan Yesus buat kita. Dia tidak perhitungkan apapun harganya, dia bayar. Apapun dia kerjakan untuk keselamatan kita. Ketika kita melayani dengan penuh tanggung jawab, karena kita melihat pelayanan itu adalah suatu kehormatan, kita tidak tahu nanti waktu ketika kita ada di pesta anak domba Allah, saat semua kumpulan orang percaya terangkat, di sana ada penghakiman yang dihakimi di dalam pesta anak domba itu kumpulan orang-orang percaya. Maka Tuhan akan memperlihatkan, oh si A ini selama hidup, ya memang pelayanannya tidak terlihat, dia selalu ada di balik layar menjadi seorang pendoa yang setia. Ya, jangan-jangan saya bisa melayani seperti ini karena ada orang di belakang saya yang selalu mendoakan saya siang dan malam. Orang itu tidak terlihat di dalam perbuatannya, tapi di dalam tindakan doanya Tuhan perhitungkan. Mungkin pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara karena ada orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu Saudara yang bertanggung jawab mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, tanggung jawab itu butuh, komitmen itu perlu. Karena namanya ketika kita melayani, nanti ada yang namanya ujian demi ujian, tahap demi tahap. Tetapi ketika kita melayani dengan sungguh, maka nanti iman kita akan semakin bertumbuh, kehidupan kita akan semakin bertumbuh, kedewasaan kita akan semakin bertumbuh, dan di dalam segala sesuatunya kita akan semakin bertumbuh. Yang ketiga, melayani dengan kerelaan. Jadi ada 3 poin ya. Ini poin yang terakhir. Puji Tuhan, wis arep rampung. Puji Tuhan, wis arep rampung. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi yang poin pertama tadi apa? Melayani adalah sebuah kehormatan.
Ya, yang kedua melayani dengan tanggung jawab. Yang kelima, oke teman. Yang ketiga ya, melayani dengan kerelaan. Yesus melayani, dia melayani dengan kerelaan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ya, ia bahkan rela taat sampai mati. Untuk apa? Untuk kita manusia. Yesus tidak berpikir imbalannya apa, aku melayani, ya, imbalanku ke apa saja. Ketika saya melayani bersama dengan istri, kami belajar memang untuk melayani dengan rela. Melayani dengan rela itu berat, ya. Makanya ujiannya selalu ada datang. Biasanya ujiannya adalah kemudahan, ya. Ujiannya adalah kenyamanan. Pernah saya saksikan bagaimana ketika kami mulai melayani, belum ada jiwa, masih ingat satu jiwa yang kami layani. Tapi tiba-tiba kami didatangin oleh seorang hamba Tuhan, berkata, Pak Wijaya sudah selesai studinya, sudah ada ijazah ada. Ketika Pak Wijaya khotbah, saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Wijaya. Saya adalah salah seorang yang ditunjuk untuk mencari vikaris di gereja kami. Jadi ketika Pak Wijaya juga laki-laki, latar belakang gereja Pak Wijaya bla 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 bla, dan orang tua ya di tempat saya rata-rata waktu itu pas mama juga sedang menjabat sebagai majelis di gereja di mana kami tinggal, terus saudara-saudara juga banyak ya menjadi majelis di gereja. Nah, ini salah satu gereja yang sama di mana saya lahir, tetapi ini ada di kota ini. Nah, ketika ditawarkan Pak Wijaya, kalau mau ya, langsung puji Tuhan ada istri di samping. Kalau mau Pak Wijaya, ya, tolong bawa ijazahnya, fotokopi ijazah dibawa sama kami. Nanti saya akan bantu urus untuk Pak Wijaya dicalonkan jadi vikaris. Maka dijelaskan di situ langsung. Kalau Pak Wijaya jadi ini di sini ini gaji bulanan, tempat tinggal, terus mobil dinas, masa kerja Pak Wijaya adalah 32 tahun. Setelah 32 tahun, Pak Wijaya akan emeritus. Kalau Pak Wijaya sudah emeritus, Pak Wijaya boleh nanti cari rumah di kota Purwokerto. Pak Wijaya mau dibangunkan di mana, kami akan bangunkan. Itu tanggung jawab dari jemaat. Nyaman, enak, senang. Nah, istri di samping. Saya hanya bilang, gimana? Mau? Gak mau? Ya, puji Tuhan. Saya mau, saya bilang, saya mau. Karena gaji dan lain sebagainya, jemaat sudah tinggal membalakan. Siapa yang nggak mau? Tetapi ini berbicara tentang kerelaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka kembali ketika sampai di rumah, di tempat ini, di kamar, saya tanya lagi sama istri, kamu mau nggak? Harapan saya dia berubah pikiran dan berkata, mau. Ya. Saya tanya lagi, mau nggak? Tidak mau katanya. Akhirnya jalan satu-satunya adalah lari sama Tuhan saya yang panggil saya. Saya berkata, Tuhan, istriku ora gelem, tolonglah jamaah atine. Ya, orang ngomong orang cerita. Jamaah atine ben gelem, ben mau. Soalnya saya mau, saya melayani ini masih satu jiwa, susah Tuhan. Itu dalam hati. Tapi dalam hati Tuhan cuma taruhkan satu hal. Kamu mau melayani di sana yang banyak jiwanya, tapi aku tidak di sana. Atau kamu mau sekalipun satu jiwa yang kamu layani, aku di situ.
Tuhan dengan berat hati. Sekalipun dalam waktu-waktu ke depan masih ada komunikasi, Tuhan, aku sebenarnya janjane aku gelap, aku mau di sana. Tetapi awalnya dengan berat hati, ya wis Tuhan, karepe Gusti lah, nyong nurut proses. Nah, ketika berjalan di dalam kerelaan, maka hari ini kami melihat bentuk prosesnya untuk iman kami, untuk hati kami, pelayanan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani dengan rela, maka apapun bentuk prosesnya, kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi ketika Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya, kerjakanlah setiap pekerjaan itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penghargaan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan penuh kerelaan. Maka apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang menghitungnya. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara belum mendapat balasan dari pelayanan ketika ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara melayani, yakin dan percaya di surga nanti Bapak Ibu Saudara akan menikmati segala jerih lelah. Dalam istilahnya Rasul Paulus, sekarang Bapak Ibu Saudara sedang berlomba. Perlombaan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan bukan lagi tentang masuk surga atau tidak masuk surga lagi, tetapi perlombaan yang sedang Bapak Ibu Saudara kerjakan bersama-sama hari ini adalah untuk mahkota yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu kelak. Amin. Maka ketika di surga nanti ada sukacita yang luar biasa ketika Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan yang terbaik dari hidup Bapak Ibu Saudara di hadapan Sang Raja, di atas segala raja. Kita berdoa, pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. 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 Katakan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita semua bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Saya rela sama Nael untuk berdiri di depan. Ya, karena kemarin belum dilantik untuk menjadi pengurus gereja, ya boleh berdiri di depan.
melayani lebih sungguh. Katakan lebih lagi, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Mari bersama-sama angkat tangan kita kepada Nael dan Siam. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa, otoritas, pengurapan dari tempat nanti akan menaungi kedua hamba-Mu ini. Ketika mereka mengambil keputusan untuk belajar melayani pekerjaan di bidang departemen pemuda, diberkatilah Nael dengan pengurapan dari tempat yang mahal, memampukan ia untuk mengemban tugas di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga atas siapapun diurangi, dimampukan untuk mengemban tugas sebagai berdasarkan kedua gereja. Pengurapan Tuhan turun atas kedua anak-anak ini sehingga mereka dimampukan dengan efektif di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan mereka bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Sehingga kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang semakin dahsyat, luar biasa. Melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi katakan dengan iman, dengan komitmen di hadapan Tuhan. Di dalam kami Hamba menyerahkan setiap umat-umatku ke dalam tangan Tuhan. Kau yang akan terus berkarya, mengurapi setiap kami, memampukan setiap kami untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sekalipun mungkin pelayanan yang sedang kami kerjakan adalah pelayanan yang kecil menurut pandangan orang, tetapi kami mau melihat bahwa ini adalah pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan bersama-sama. Tuhan beri kemampuan atas setiap kami untuk menyikapi setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama bahwa pelayanan adalah kehormatan yang Tuhan percayakan. Tidak semua orang dipilih. Di luar sana banyak orang yang lebih hebat dan lebih mampu dari kami, tetapi Engkau pilih kami yang penuh dengan keterbatasan ini untuk melayani. Untuk itu mampukan kami untuk menghormati setiap kepercayaan yang Kau beri, dengan kami mengerjakan setiap tugas ini dengan kesungguhan hati. Kami melihat bahwa pelayanan adalah sebuah tanggung jawab yang harus kami pikul dengan segenap kemampuan. Kami mau kembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami melihat pelayanan kami kerjakan dengan penuh kerelaan, karena kami sedang mengerjakannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan yang akan terus berkarya di dalam kehidupan setiap umat. Terima kasih Bapak. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati setiap kami, Kau arahkan wajah-Mu atas setiap kami, dan
dikasih Tuhan, arahkanlah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau untuk terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu keluar masuk rumah. Diberkatilah lubungmu penuh limpah dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadanya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Hanya berkat dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.